Ini yang tidak dipahami kecuali oleh Allah. Nah, kebanyakan tafsir itu adalah dari jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Jangan diukur nanti orang Arab yang asli berbahasa Arab dengan ilmu nahwu dan saraf. Jelas? Maknanya diketahui oleh kita, cuman hakikatnya tentu kita nggak tahu. Karena apa? Berkaitan. Pernah terjadi kasus zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Ya, Umar ketika itu ada seorang wanita hamil 6 bulan melahirkan. Dia baru nikah 6 bulan melahirkan istrinya. Kalau antum suami curiga nggak? Dah terlanjur sayang Ustaz. Terlanjur sayang. Karena rata-rata kita mulai bertanya-tanya. Karena kehamilan pada umumnya, ada yang lupa nampaknya di masanya. Ya maklumlah bapak-bapak ini tidak pernah hamil. Kan rata-rata kehamilan 9 bulan. Makanya yang laki-laki ini datang ke Umar. Istri saya melahirkan dalam 6 bulan pasca menikah. Curiga dia. Patutlah. Iya kan? Kan patut kan? Aneh ini. Bukan sesar beza lah. Ini normal. Lahiran normal. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Umar hampir saja memutuskan atau mengkasuskan wanita ini. Karena di luar hal yang lumrah. Lalu datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Allah berikan dia di sini fikih. Bukan berarti dia lebih alim dari Umar, tidak. Tapi dalam masalah ini dia lebih tajam. Bisa kan? Sebagaimana Nabi Daud dulu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud menghukum begini, Nabi Sulaiman begini. Lalu Allah sahkan hukum Nabi Sulaiman. Itu biasa. Bukan berarti Ali lebih afdal. Karena masalah ini, sebagaimana juga sebagian ulama, mungkin saja muridnya dan beberapa masalah lebih tajam dari gurunya. Itu biasa. Bukan berarti dia kadang-kadang lebih hebat dari gurunya, tidak. Makanya kaum muslimin muslimat, kadang kita hari kan berperan juga kan, ketika kita misalnya mengatakan yang sahih dalam masalah ini, wah antum lebih hebat Imam Nawawi ya? Tidak, bukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau lebih hebat Imam Syafi'i? Tidak. Tapi dalam masalah ini bisa saja analisa Imam Ahmad lebih tajam dari analisa Imam Syafi'i. Walaupun pada umumnya secara fikih Imam Syafi'i lebih tajam dari Imam Ahmad. Cuman Ahmad lebih alim dengan sunnah. Sehingga dia lebih kuat dalilnya kadang-kadang dibanding dengan analogi. Artinya bukan kita mengatakan kita lebih hebat, tidak. Jangan kadang-kadang jangan baperan dalam ngaji, enggak. Ya, kadang-kadang wafir masa Ustaz Asman lebih hebat pula daripada Imam. Sebab itu tak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ali mengatakan dia berkesimpulan dari beberapa ayat. Ini kehamilan syar'i. Benar. Dari mana dia dapat? Kan ayat mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Seorang atau ibu-ibu yang beranak menyusui anaknya berapa lama? 2 tahun sempurna. 2 tahun berapa bulan? 24. Nah, di ayat lain Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusunya sempurna 30 bulan, bukan bulan 30 tahun lagi. Allah yadik. Ya 30 bulan lah, enggak juga 30 hari. Kantum tinggal jawab aja lah. 30 bulan syarat. Hamil dan menyusunya anak itu 30 bulan. Nah, ayat tadi bilang nyusu 24, sekarang tinggal hamil. Berapa hamil? 24 kurang 30, 30 kurang 24? 6 bulan. Berarti Al-Quran mensahkan kehamilan 6 bulan. Subhanallah, makanya Umar radhiyallahu bersyukur sekali pada Allah. Alhamdulillah, untung kamu ada Ali. Dan insya Allah tidak ada kaum yang rugi, orang yang tersesat jalan selama engkau ada bersama mereka.
Allahu Akbar. Jadi memang mengapresiasi kelebihan kawan itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memang patut diapresiasi. Sebab kita hari ini kadang lebih sering, kalau sempat kita nak menghukum salah, tiba-tiba ada kawan yang meluruskan, kamu besok jangan sini lagi ya, mengganggu saya aja. Itu kita. Karena apa? Kita tidak punya kelebihan, sehingga takut dilebihi oleh, padahal tidak. Padahal tidak. Ali lahir dari bimbingan siapa? Ya Umar. Umar ininya, Amirul Mukmininnya. Maka hebatnya Ali karena hebatnya insya Allah Umar. Sebab dengan pemerintahannya orang-orang hebat itu nampak. Jangan gara-gara ada yang lebih hebat dari kita seperti Fir'aun kan. Takut ada orang yang lebih hebat dari dia sehingga dibunuh seluruh anak yang lahir yang laki karena takut dia. Padahal kalau dia terima, Masya Allah, berarti rakyat saya ada yang hebat. Lebih hebat dari saya, berarti saya hebat dalam memerintah. Kan itu seharusnya. Cuman memang orang hebatlah yang bisa dengan besar hati. Makanya tuan-tuan, pandai-pandailah mengapresiasi. Kalau ada murid yang lebih hebat dari kita, jangan cemburu, jangan hasad. Ada teman yang lebih hebat kita, jangan cemburu, jangan hasad. Alhamdulillah, anak murid saya ternyata Allah berikan hebat. Berarti, tapi jangan ujub ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya keahlian dalam mendidik anak ini. Syukur jadi yang timbul. Nah Umar juga seperti itu. Balik lagi ke yang tadi. Mohon maaf ya, saya juga muter-muter sedikit. Ya biar tidak ngantuk. So kalau udah masuk ke buku kita ngantuk. Jangan tuan-tuan, kami aja ngantuk. Ya, kami aja kalau udah belajar tauhid nih ngantuk. Karena rata-rata ustadznya tidak suka muter-muter gitu. Ya, ustadznya lurus. Biasanya ngantuk jalan lurus atau jalan belok-belok. Serius ini. Sopir ngantuk di jalan lurus atau jalan belok? Lurus. Makanya terpaksa agak belok-belok dikit ya. Mohon dimaklumi saja. Ya karena tuan-tuan pengantuk. Apalagi subuh-subuh begini. Iya. Dan kalau tuan-tuan ngantuk, saya lebih duluan ngantuk nanti. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jelas ini tafsir yang ketiga. Yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan contohnya adalah al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dipotong-potong itu. Yang di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, qaf, sad, dan seterusnya. Jelas? Ini yang tidak dipahami kecuali oleh Allah. Nah, lalu datang kita belakangan mengatakan ayat-ayat sifat tak tahu maknanya kecuali Allah. Berarti lebih hebat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia tak menyebut ini tafsir la ya'lamuhu illallah. Jelas? Karena Allah menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian ditegaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, wa aktsarut tafsir minal jinsainil awwali wathani. Kebanyakan tafsir itu adalah dari jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Kebanyakan tafsir Al-Quran itu adalah jenis pertama dan jenis kedua. Tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun dan tafsir yang diketahui oleh orang Arab dengan keahlian bahasanya. Keahlian bahasa di sini bukan maknanya sarjana bahasa, tidak. Seberapa banyak sarjana bahasa, qawaidul lughah, tapi pas bercakap bahasanya juga keliru. Dan betapa banyak orang-orang Arab tak tahu dia kaidah nahwu sharaf, tapi bahasanya lurus. Jadi bukan ahli bahasa, tidak. Sama dengan orang yang pakai mobil yang mulus, mobil yang tak rusak, tak ada alat keluar dah. Tapi yang rusak mobilnya, alat keluar semuanya. Mana yang cepat jalannya? Ustaz, mana yang cepat sampai? Saya ulang lagi. Antum beli mobil baru model 2023. Nah, lihat dulu nah. Model 2020 ya. Enggak pernah keluar alatnya.
Saya Masya Allah lengkap dengan alat. Ada dongkrak, ada pembuka ban, ada alat untuk apa namanya tablet. Semuanya ada. Untuk cas aki pun ada. Kira-kira mana lebih duluan sampai, antum atau mobil saya? Mana yang mulus jalannya? Antum. Karena antum bahasanya sempurna, tidak rusak. Saya bahasanya rusak walaupun banyak alatnya lambat sampai. Baru sampai Bangkinang bocor ban. Ya, sampai dia apa? Habis baterai. Suak baterai. Sampai pula di pangkalan tidak bisa starter. Mana yang dulu sampai? Yang baru tadi. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mereka tak perlu ilmu balaghah, tak perlu. Karena mereka sendiri yang balaghah, sudah sampai balaghahnya. Mereka tak perlu lagi qawaidul lughah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan diukur nanti orang Arab yang asli berbahasa Arab dengan ilmu nahwu dan saraf. Ilmu nahwu saraf itu hanya alat. Apa gunanya alat? Seperti sebagian dulu guru-guru kami, kalau dengar orang Arab bercakap, banyak salah i'rab tadi itu katanya. Terus kenapa bu yang tidak betulkan? Tidak pandai saya nyebutkan katanya. Sama aja. Alat banyak tapi tidak bisa perbaiki. Kalau itu buka toko alat aja lah, toko alat. Jadi yang intinya kaum muslimin dan muslimat, tafsir itu ayat-ayat sifat tidak masuk tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jelas? Maknanya diketahui oleh kita, cuman hakikatnya tentu kita nggak tahu. Karena apa? Berkaitan dengan sifat Allah yang tak tertangkap oleh panca indera kita. Jelas? Maka kaifiat ini kita nggak tahu. Maknanya tahu. Tafsirnya tahu, ta'ala tafsirnya tahu. Hakikat dan kaifiatnya yang kita tidak tahu. Wallahu musta'an. Jadi segera udah mulai terang nih jalan. Kalau sudah mulai terang berhenti kita sampai di sini dulu. Rehat kita dulu. Baik, waktu tinggal sedikit nih. Baik, biar bilang ada ansuran kerja, kita baca. Cuman kalau udah mulai masuk ke jalan nanti tanggung gitu. Tanggung. Ya. Kalau sudah mulai digas, tanggung gitu. Nah gimana? Gas sedikit, enggak gas full. Baik.